I gave you my heart. I gave you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pemirsa setia YouTube House, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara menyikapi ketika hatimu keras dan membatu. Tapi sebelum kita belajar, teman-teman subscribe dulu ya channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika kita upload videonya. Sudah siap buat belajarnya? Ayo come on. I gave you my heart. Teman-teman, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali bersyukur. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya, hati terasa keras dan membatu. Kesombongan menyelimuti kehidupan dari hari ke hari. Dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman, ataupun kiai sekalipun, kita merasa digurui. Ketahuilah sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit qaswatul qalbu, atau biasa dikenal dengan hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan kita lakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Maka kata Ibnu Qayyim, hati seseorang telah kering dan membatu. Ia bagaikan pohon yang merangkas dan mati. Keduanya hanya pantas dilalap api. Na'udzubillah min zalik. Teman-teman, memang ada banyak sebab kerasnya hati. Qadhi Al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu: terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berbicara. Bahkan, makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal, berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebihan. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari qaswatul qalbu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras. Rasulullah SAW kemudian bersabda, maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Yaitu sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu. Hadis riwayat Tabrani. Maka ketika kita menjamu yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan saja ia melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah SAW lainnya.
Aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti dua jari di surga. Teman-teman, cara lainnya untuk menghadapi hati yang membatu adalah sering-seringlah berziarah kubur. Tentu dengan niat yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat." Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu. Ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik adalah sutra. Sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara, dan mutiara pun diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan lebah, ulat, dan kerang itu. Allah berfirman, "Walahul kibriya'u fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim." Dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 37. Selain memperhatikan yatim dan berziarah kubur, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan dan menghindari kemalasan. Bahkan kata beliau SAW, sebaik-baik salat adalah salat di awal waktu. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas." Pepatah berkata, pemalas selalu menanti hari mujur. Padahal bagi seorang yang rajin, tiap hari adalah hari mujur. Lalu, jika kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian kita. Belajarlah untuk beristighfar, sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, apabila musibah yang engkau dapatkan panjang sekali, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah tidak saja hendak menjawab doa-doamu itu, tetapi Allah hendak memberimu karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya. Semoga kita terhindar dari hati yang keras dan membatu. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana cara menyikapi ketika hati kita keras dan membatu. Semoga kita mampu mengambil manfaat dari pembelajaran kali ini. Semoga dengan pembelajaran kali ini kita mampu memperbaiki kehidupan kita dari hari ke hari. Kembali kami mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kami terus bersemangat dalam menyebar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I give you my heart.